Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to English language learning section in Soti Kutratullah channel. Today we are talking about the present simple tense. Halo, selamat datang di English language learning section di channel Soti Kutratullah. Hari ini kita akan berbincang mengenai present simple tense atau simple present tense. We'll take a look at the functions and rules of present simple. It involves positive, negative, and question forms, and also adverbs of frequency. Kita akan berbincang mengenai fungsi dan juga peraturan dalam membuat kalimat dalam present simple tense, dan juga adverbs of frequency, keterangan frekuensi, dalam present simple. Let's talk about the function of present simple first. We use the present simple for things that we do regularly. Mari kita membahas mengenai fungsi dari present simple ya. Ada 4 fungsi yang saya sebutkan di sini. Yang pertama yaitu untuk menyatakan hal yang kita lakukan secara rutin. Contohnya, I clean this motorcycle every day. Saya membersihkan sepeda motor ini setiap hari. The second function is to state facts and truths, the general truths. Fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan tentang fakta dan kebenaran secara umum. Contohnya, cows eat grass. Contohnya, sapi makan rumput. Kita lihat fungsi yang lain ya. Then, we use the present simple for stating habits. For example, Dina usually has some fruits for breakfast. Selanjutnya, kita menggunakan present simple tense untuk menyatakan habit atau kebiasaan. Contohnya adalah, Dina biasanya makan buah untuk sarapan. And the last function is to state permanent situations. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk menyatakan tentang situasi yang tetap dalam jangka waktu yang lama. For example, Andi lives in Tokyo. Contohnya adalah, Andi tinggal di Tokyo. Before talking about the rules of present simple tense, I would like to emphasize that our focus today is verbal sentence. Verbal sentence is a sentence that needs a verb. Sebelum kita ke peraturan dalam membentuk kalimat dalam present simple tense, saya ingin menggarisbawahi bahwa fokus kita dalam video ini adalah pada verbal sentence. Apa itu verbal sentence? Verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang memerlukan kata kerja di dalamnya atau memakai kata kerja di dalamnya. Contohnya, Andi checks his email every day. Contohnya, Andi mengecek emailnya setiap hari. Di sini kita menemukan kata checks atau mengecek sebagai kata kerja. Dan subjeknya yaitu Andi melakukan pekerjaan yaitu check, mengecek emailnya. Bandingkan dengan kalimat di bawah ini. Nominal sentence is a sentence which doesn't need a verb. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memerlukan kata kerja di dalamnya. Contohnya, Rina is a secretary. Rina is beautiful and friendly. Rina adalah seorang sekretaris. Rina cantik dan ramah. Di sini, Rina sebagai subjek tidak melakukan suatu hal, tidak melakukan sebuah pekerjaan. Berikut adalah rules atau peraturan untuk membuat kalimat dalam present simple tense, baik dalam format positif atau afirmatif, negatif, dan juga pertanyaan atau question form. Nah, di situ bisa dilihat untuk yang subjeknya I, you, we, they, maka main verb-nya atau kata kerja utamanya tidak ditambahkan s. I like coffee. Kemudian apabila subjeknya he, she, it, maka kata kerja utamanya ditambahkan s. Contohnya, he likes coffee. Untuk kalimat negatifnya, I, you, we, they do not like coffee. Misalnya, I do not like coffee. Aku tidak suka kopi. Nah, maka kata kerja bantunya adalah do. Untuk yang subjeknya he, she, it, kata kerja bantunya adalah does. Maka he does not like coffee. Dia tidak menyukai kopi. Bagaimana untuk bentuk kalimat tanyanya? Kalimat tanya di sini yang
saya sertakan adalah yang yes no question, yang jawabannya yes atau no, ya atau tidak. Maka sama, kata kerja bantunya atau auxiliary verbs ada di bagian depan. Do I like coffee? Kemudian untuk yang subjeknya he, she, it, kata kerja bantu yaitu does berada di bagian depan. Does he like coffee? Contoh selanjutnya, mari kita lihat dan perhatikan bersama. Berikut adalah kalimat yang menggunakan simple present tense atau present simple tense dengan masing-masing subjek yang berbeda. Coba kita simak. I watch TV every night. You watch TV every night. We watch TV every night. They watch TV every night. Andi watches TV every night. Hannah watches TV every night. It eats grass. Nah, di sini untuk yang it saya menggunakan contoh yang berbeda karena it ini sebagai kata ganti benda atau hewan selain manusia. Maka it di sini mewakili the cow atau sapi. It eats grass. Ini adalah kalimat negatif dari yang slide yang sebelumnya tadi, yang merupakan kalimat positif atau kalimat afirmatif. Nah, di sini bisa kita lihat kita membubuhkan auxiliary do dan does. I do not watch TV every night. I don't watch TV every night. You don't watch TV every night. We don't watch TV every night. They don't watch TV every night. He does not watch TV every night. Atau he doesn't watch TV every night. She does not watch TV every night. It does not eat grass. Sekarang kita simak question form dengan yes no question dalam present simple dari kalimat yang sebelumnya kita baca. Do I watch TV every night? Maka kita bisa menjawabnya dengan yes you do, atau jika tidak, no you do not, atau no you don't. Do you watch TV every night? Do we watch TV every night? Do they watch TV every night? Pada slide ini ditampilkan dengan subjek yang merupakan orang ketiga tunggal, yaitu meliputi he, she, it. Does he watch TV every night? Maka cara menjawabnya adalah yes he does atau no he does not, no he doesn't. Does he watch TV every night? Does it eat grass? Selain yes no question, kita juga bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, yaitu 5W plus 1H. What, where, when, who, why, dan how. Contohnya di sini kita menggunakan kata tanya where. Where do you live? I live in Jakarta. Where does she live? She lives in Bali. Di sini auxiliary yang digunakan adalah sama menurut subjeknya. Kalimat yang pertama, you, kita menggunakan auxiliary do. Sedangkan kalimat yang kedua, she, kita menggunakan auxiliary does. Begitu pula untuk kata kerjanya, I live. Di sini subjeknya I, maka live tidak menggunakan s. Sedangkan kalimat kedua, she lives in Bali. Subjeknya she, maka kita menggunakan s. Untuk mempermudah, mari kita membuat singkatan supaya mudah diingat, yaitu Dewi Ayu tidak suka s. Artinya, kalimat yang subjeknya they, we, I, you, atau Dewi Ayu, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s atau es. Jadi, kalimat dengan subjek yang lain, misalnya he, she, it, kata kerjanya ditambahkan s atau es. Dewi Ayu tidak suka s. They, we, I, you, kata kerjanya tidak ditambahkan s atau es. Cukup mudah bukan? Sekarang kita akan membahas mengenai aturan penambahan s atau es pada kata kerja dalam present simple. Untuk kebanyakan kata kerja, kita menambahkan s atau es apabila subjeknya he, she, atau it. He, she, it dalam hal ini bisa berganti dengan subjek yang lain yang merujuk pada orang ketiga tunggal. Misalnya Lina, Andy, the cat, the dog, kemudian rabbit, a rabbit, misalnya seperti itu. Contohnya di sini adalah Lina reads a book atau the cat catches a mouse. Aturan yang selanjutnya,
Yang ini khusus yaitu apabila kata kerjanya berakhiran CH, SS, SH, X, atau ZZ, maka tambahkan ES. Contohnya, catch menjadi catches, kiss menjadi kisses, wash menjadi washes, fix menjadi fixes, buzz menjadi buzzes. Aturan yang selanjutnya yaitu apabila ada kata kerja berakhiran konsonan kemudian diikuti dengan huruf Y, maka untuk menjadikannya present simple, hilangkan Y-nya diganti dengan I kemudian tambahkan ES. Contohnya study. Di sini kita menemukan D sebagai konsonan dan dengan diikuti dengan Y. Maka study menjadi studies. Kita menghilangkan Y-nya diganti dengan I kemudian ditambahkan ES. Contoh yang lain yaitu reply menjadi replies. Nah, sekarang aturan selanjutnya apabila ada kata kerja berakhiran vokal atau huruf vokal plus Y, maka tambahkan S. Contohnya pay menjadi pays, enjoy menjadi enjoys, kemudian buy menjadi buys. Nah, ini yang terakhir, have, do, go, be tidak mengikuti peraturan tersebut. Jadi dia tersendiri aturannya. Have menjadi has, go menjadi goes, do menjadi does, kemudian be menjadi is. Ini adalah adverbs of frequency yang bisa kalian gunakan ketika membuat kalimat dengan present simple tense. Ada beberapa kata yang bisa kalian gunakan, yaitu always artinya selalu, usually artinya biasanya, sometimes kadang-kadang, often sering, seldom jarang, rarely jarang, dan never atau tidak pernah. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Dalam membuat kalimat, perhatikanlah kesesuaian antara subjek dan verb atau kata kerjanya. Ingat peraturan kita tadi yaitu Dewi Ayu tidak suka S. They, we, I, you kata kerjanya tidak ditambahkan S. Sekarang kita lihat penerapannya. Dewi Ayu tidak suka S beserta cara menambahkan S atau ES pada kata kerja. Dan juga penerapan adverb of frequency. Kalimat pertama, Rina always comes to school on time. Rina selalu datang ke sekolah tepat waktu. Subjeknya adalah Rina, kemudian kata kerjanya bukan come tapi comes. Kalimat kedua, Andi and Tina usually go to school on foot. Andi dan Tina biasanya pergi ke sekolah berjalan kaki. Subjeknya Andi and Tina atau bisa juga diganti dengan they. Maka kata kerjanya go bukan goes. Kemudian kalimat yang terakhir, we rarely talk to the neighbor next door. She is very busy. Subjeknya adalah we, dan kemudian kata kerjanya adalah talk, bukan talks. Sekian penjelasan dari saya tentang present simple tense. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini ke temanmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.